Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih subscribe-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih. Cuma terkadang manusia yang suka pilih-pilih. Betul. Ketika keluarganya pesta, RT-nya ada, RW-nya ada, camat, ada, dewan, keluarganya yang satpam nggak ada. Betul? Tapi bukan orang sini, bukan. Ya, cuma asalnya dari sini. Ini kampung apa ini? Hah? Kunciran Indah. Orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang pasti dikasih. Siapa mereka? Dengar ajan dari Masjid Baitur Rahman, bukan cuma dengar tapi bukan hanya tahu di grup RT ada pengajian, tapi juga datang bukan hanya bulannya bulan puasa, tapi ayo pilih mana, mau sholat apa disolatin, mau tahlilan apa ditahlilin, mau berangkat sendiri ke Baitur Rahman apa dianterin, mau doa apa didoain, mau sholat di depan imam apa di belakang imam. Alhamdulillah. Semua punya HP? Punya? Saya tanya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau baru bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana baca HP apa Al-Quran? Lebih lama mana buka HP apa Al-Quran? Kalau sakaratul maut udah mati, pengen dibacain HP apa Al-Quran? Alhamdulillah. Oh, setan gepeng. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bareng kumpul di dunia, nanti kumpul bareng di surganya Allah Subhanahu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahabul Musibah, Ibu Mona beserta anak, menantu dan cucu-cucu beliau. Anak beliau itu kurang lebih ada 7. Ada Bang Robi, ada Bang Jaki, ada Bang Dali, ada Poya Yana, ada Poi Isa, atau lagi siapa? Polia, satu lagi yang sudah almarhum. Kenal itu ada 7. Coba sekarang Nabi punya anak dari Siti Khadijah ada berapa? Ada berapa? 7. Satu siapa? Qasim. 2 Ibrahim. 3 Abdullah. 4
Ruqayyah 4, Zainab 5, Ummul Kulsum 6, satu lagi Fatimah, tuh namanya ibunya rajin ngaji Pak Ustaz. Alhamdulillah, bapak-bapaknya cari duit, ibunya yang ngabisin duit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga guru kita bersama Pak Ustaz Pendi ya. Satu lagi siapa tadi? Ustaz Sarul mana di depan saya. Saya muter-muter. Prabu Siliwangi begini. Yang gede-gede besar tuh Bapak Ustadz Haji Junaidi, kori kita alhamdulillah. Ada Ustadz Kang Ade, Pak RW, Pak RT, dan semua yang hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mohon maaf, mohon izin seandainya silaturahim ini tidak sesuai harapan. Nah, karena dadakan tanpa persiapan, ceramah saya nggak lama-lama, ikan sepat ikan. Ceramahnya lebih cepat, lebih 3 jam baru selesai. Setuju Pak? Bener nih. Terus menghina itu. Ini kan Ustaz bukan tukang parkir. Terus aja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umur itu seperti es batu, dipakai tidak dipakai, umur itu bakal habis. Betul? Orang dagang es, laku tidak laku, habis. Air keran dimasukkan ke dalam kantong, lalu dimasukkan ke dalam kulkas, beku. Dikeluarkan dari kulkas, lama cepat atau lambat maka akan kembali ke asalnya menjadi air. Itulah manusia seperti es batu, lama-lama bakal habis. Jelas? Dulu zaman nyangkong kita, atau kita dulu waktu SD, obat nyamuk yang paling ngetren itu obat nyamuk kingkong. Warnanya hijau, bentuknya lingkaran. Maghrib dinyalain, isya mati. Betul? Maghrib dinyalain jam 10 mati. Maghrib dinyalain jam 3 baru mati. Maghrib dinyalain jam 6 setelah subuh belum mati. Betul? Nah, artinya apa? Umur manusia itu muter. Ada yang masih di kandungan mati, ada yang baru dilahirin mati, ada yang masih remaja mati, ada yang udah tua belum mati. Betul? Inilah yang namanya umur manusia. Dari konteks ini, ayo kita mikir nih. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, umur itu adalah singkat. Dunia itu adalah kematian. Hari ini kehidupan, esok adalah kematian. Ayo kita renungin. Yang namanya umur manusia, kalau nggak hari Minggu, Senin. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rabu. Kalau nggak Rabu, Kamis. Kalau nggak Kamis, Jumat. Kalau nggak Jumat, Sabtu. Kalau nggak Sabtu, Minggu. Betul? Jadi dunia itu adalah kehidupan, esoknya adalah kematian. Kalau nggak pagi, siang. Kalau nggak siang, sore. Kalau nggak sore, malam.
Bisa jadi besok pagi Pak RT duluan. Ya iya, kalau Pak RT duluan mah nggak apa-apa. Benar. Asal jangan Pak Amil yang duluan. Siapa yang mandiin? Pak RT sebelah. Tapi Pak RT mah pahalanya banyakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks ini saya ingin menyampaikan. Pak RW mana Pak RW? Ada Pak RW? Oh, di sebelah. Ini Pak RT. Pak RT namanya siapa? Pak Makmun, ya, yang punya pangkalan. Nah, tadi Pak Makmun bisik-bisik ngomong, besok hari apa Pak Makmun? Pak RT, besok hari apa? Nah, Senin. Nah, jamaah yang hadir hari ini, Pak RT ngasih bonus. Besok Senin jalan-jalan ke Anyer. Iya, yeah. Jalan-jalan besok ke Anyer gratis, nggak usah bayar. Bayangin, gratis nggak usah bayar. Malam ini yang tahlilan ngomong sama istri, "Ma, besok mau jalan-jalan Pak RT ke Anyer, gratis nggak bayar." Dah, siapin lontong. Siapin. Bilang lagi tetangganya sama istrinya, "Ma, siapin jeruk." Satu lagi bilang tetangganya, "Ma, siapin nasi. Mau kemana?" "Ke Anyer." Pak RT Makmun ngajak jalan. Pagi-pagi ada tetangga nggak tahlilan. Lihat di rumah Pak RT ada 2 bis. Ditanya, jalan-jalan kemana? Ke Anyar. Gratis Pak, gratis. Langsung ikut dia. Dipikir gratis. Di tengah perjalanan macet. Jalannya macet. Yang bawa lontong makan lontong. Yang bawa jeruk makan jeruk, yang bawa nasi makan. Itu orang jeruk enggak, lontong kagak, nasi. Akhirnya apa? Aus, lapar. Jelas. Ini baru perjalanan di dunia. Belum sampai Anyer, baru sampai Jakarta, udah kebelangsak. Apalagi jalanan menuju Jadi kalau ada orang meninggal dunia, belum siap, gak punya bekal dan persiapan, belum nyampe alam kubur, baru setengah perjalanan itu orang sudah kebelang. Jelas? Nah, dari konteks ini sebagai uraian penutup, gak usah lama-lama ceramahnya, kan udah 3 jam. Nah, penutup yang pertama, saudara kita berangkat haji, saudara kita berangkat umroh. Kita telepon dari sini, sampai nggak suaranya? Sampai. Kurang ke telepon, kita video call, wajahnya kelihatan nggak? Jelas. Suaranya iya, wajahnya jelas. Itu kan pakai wifi, itu kan pakai data seluler. Artinya apa? Jaringan Allah lebih dahsyat, lebih kuat daripada jaringan buatan manusia. Jadi kalau begitu malam ini kita doa, nyampe gak ke kuburan almarhum? Betul? Sedekah kita nyampe nggak ke kuburan almarhum? Nyampe. Kalau tidak nyampe, ngapain kita doain? Artinya apa? Orang mati perlu orang hidup, orang hidup perlu orang mati. Antara orang hidup dengan orang mati itu saling butuh membutuhkan. Karena itu hidup bermasyarakat harus bermasyarakat.
tinggal di masyarakat tapi tidak bermasalah. Betul. Orang mati aja perlu orang hidup. Saya bisa mandi sendiri, dimandiin sama Pak Amir. Mau berangkat ke kuburan gak usah berangkat sendiri, dianterin pakai kurung batang. Iya, cepet nih. Itu kendaraan yang paling angker tuh. Namanya kurung batang. Ini yang pertama, bahwa doa yang kita baca malam ini sampai ke almarhum insya Allah. Penutup yang terakhir, setiap orang tua itu kan kepengen anak yang dilahirkan adalah anak yang soleh dan soleha. Betul? Anak harapan dan cita-cita menjadi kebanggaan di dunia dan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Artinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah, ini artinya apa? Orang tua berpesan, nah, bapak dan ibu bukan hanya kumpul bareng di Pinang, bukan hanya kumpul bareng yang namanya di Kunciran Indah, tapi lebih daripada itu, nah, kita pun kumpul bareng nanti di akhirat, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, kumpul bareng di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutupnya, ada orang tua meninggal dunia, ibadahnya kurang ibadahnya, sementara dosanya banyak. Ketika sakaratul maut, merasakan dahsyatnya sakaratul, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah perintahkan, wahai malaikat Israel, datangi kekasihku yang namanya Muhammad, lalu cabut nyawanya. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ada apa malaikat Israel? Saya datang diperintah oleh Allah. Apain? Menyabut ruhmu yang mulia. Kalau engkau berkenan, saya cabut. Kalau tidak, saya tunda. Coba kalau kayak kita, Pak. Pak RT, malaikat Israel datang, mau cabut nyawanya. Kata Pak RT, Pak ambil duluan aja dah. Betul. Tapi tidak dengan Nabi. Malaikat Israel, kalau ini perintah Allah, silakan. Dicabutlah roh Nabi perlahan-lahan. Nabi masih merasakan sakitnya sakaratul. Lalu bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apakah ini sakitnya sakaratul maut? Ya Muhammad. Wahai malaikat Israel, apakah umatku nanti akan merasakan sakitnya seperti ini? Ya Muhammad, umatmu akan merasakan dahsyatnya sakaratul. Nabi berdoa, Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wa tsaqil alayya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut atas umatku dan bebankanlah sakitnya kepadaku. Ini yang namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya, sayangnya kepada umatnya dari dunia sampai dari hidup sampai sakaratul. Coba deh PRT Makmun kita tanya nih. Kira-kira PRT Makmun lagi sakaratul maut, kira-kira doanya gitu enggak? Ya Allah, malaikat Israel lagi nyabut nyawa saya, ringankan warga saya Allah, udah sakitnya buat saya aja semuanya. Gak bakal PRT ya. Betul. Ini
yang namanya baginda Nabi besar Muhammad. Dah, ini orang tua ibadahnya kurang ibadahnya, sementara dosanya banyak. Lalu ketika dicabut ruhnya, merasakan dahsyatnya sakaratul. Lalu dalam perjalanan ketika dimakamkan masuk ke liang lahat, itu namanya alam kubur kan ada dua, Pak. Tadi Pak Ustaz kita kan berdoa, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan janganlah engkau jadikan kuburnya lubang daripada lubang neraka. Artinya apa? Alam kubur bisa jadi nikmat kubur. Alam kubur bisa menjadi azab kubur sampai menunggu datangnya hari. Ini orang tua yang tadi merasakan sakaratul maut. Alam kuburnya sempit. Alam kuburnya gelap. Lalu ada binatang masuk ke dalam kuburnya. Dalam perjalanan waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ini orang tua yang tadinya kuburannya gelap menjadi terang. Yang udah terang tambah terang. Yang tadinya gelap tambah terang. Yang tadinya sempit jadi luas. Yang udah luas tambah. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tua bingung. Dulu sempit jadi luas. Dulu gelap jadi terang. Udah begitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Yang begini dah. Ada orang tua gajinya atau dapat duit sehari cuma 20.000, tapi kepengen anaknya sekolah SMP lulus, SMA lulus, sarjana lulus. Ke orang tua setiap kali ulangan dipanggil sama sekolah. Ke orang tua datang tanda tangan perjanjian. Jika cerita luluslah SMP. Lalu SMA begitu lagi, datang perjanjian, ujung-ujungnya lulus. Ini orang tua, nah biar bapakmu yang capek, biar bapakmu yang lelah, biar bapakmu yang kehujanan, biar bapakmu yang kepanasan, biar bapakmu pagi siang cari duit, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal kau nak jadi orang, jangan seperti bapak. Ini anak akhirnya kuliah, perjuangannya luar biasa, ujung-ujungnya lulus. Setelah lulus jadi sarjana, dia kerja, gajinya minimal 5 juta, maksimal 10 juta. Orang tua yang tadinya rumahnya bocor jadi tidak bocor, yang tadinya tanah jadi keramik, yang tadinya 50 meter jadi 100 meter, yang tadinya makan di warteg makannya di Pok Minun pecah, yang tadinya cuma lari ke Fortun larinya ke Monas. Jelas? Yang tadinya cuma ngeliat pesawat terbang akhirnya Pak naik pesawat terbang. Yang tadinya cuma ngeliat Ka'bah di TV sampai ke Ka'bah. Ini orang tua diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara dia punya anak, kebanggaan hidup. Nah, tafsir yang tadi itu jelas? Paham? Sempit jadi luas, gelap jadi terang, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Orang tua bingung di kuburan, tanya, lapor sama malaikat, wahai malaikat, hidup saya kan banyak dosa, lalu saya kan kurang ibadah, waktu muda saya cari duit, sholat out,
Saya bingung, kuburan saya sekarang seperti ini. Itu malaikat menjawab, Bapak, ketika Bapak meninggal dunia, itu kan ada tahlilan. Lalu diundang kiai, ada tausiah, ada ceramah, bakti anak kepada orang tua yang masih hidup, dan lebih-lebih kepada orang tua yang sudah meninggal. Singkat cerita, malaikat menjelaskan, anakmu yang dulu tidak sholat rajin sholat, yang dulunya tidak membaca Quran rajin membaca lalu selesai dia sholat, bukan Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma lantas bubar. Anakmu berdoa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghfirli, ya Tuhanku ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, kasihinilah mereka, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Nah, ini amalan kalau kita punya orang tua yang masih hidup dan lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Jelas? Paham? Nah, kesimpulan. Ada 3 hal yang dirindukan orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapak Sanah ya bin Samad. Pertama, doa seorang anak kepada kedua orang tua yang sudah berada di alam kubur. Doain orang tua. Saya kalau doain orang tua, kalau habis sholat udah wajib dah. Kalau saya nganter istri ngajar nih Pak, kalau berangkat saya ngobrol. Tapi kalau pulang sendirian, apa yang saya baca? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca itu. Bapak mau berangkat keluar rumah, sisipin setelah Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wa la quwwata illa billah, baca Rabbil birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bapak lagi puasa, azan maghrib berkumandang, doa mustajab waktu kita berbuka puasa, pengantar berbuka puasa, maka sisipkan doa setelah kita mau buka puasa, titipkan Robi. Kita mau jalan-jalan ke Fortun lari pagi, sambil kita lari maka sisipin itu bacaan Robbi firli wali wali. Nah ini yang pertama. Yang kedua, lanjutkan kebaikan-kebaikan yang almarhum kerjakan di waktu hidupnya. Beliau bermasyarakat, maka anak menantunya bermasyarakat. Beliau suka sedekah, maka anak menantunya, keluarganya suka bersedekah. Nah, kita titip nih, kita ingatkan kita semua, kalau kita bersedekah, punya orang tua sudah meninggal dunia, udah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Di masjid kita Baitur Rahman, hari raya Idul Adha, kita ada rezeki mau kurban, udah atas nama orang tua kita yang sudah almarhum. Kenapa? Kalau niatnya orang tua dapat, anaknya dapat. Tapi kalau yang namanya Robi, dia berkurban atas nama Robi, maka orang tuanya belum tentu. Jelas? Dan ini yang kedua, lanjutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang tua di waktu hidup. Beliau suka silaturahim,
beliau suka ngaji di masyarakat, maka lanjutkan yang almarhum kerjakan di waktu hidup. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersedekah. Jadi sedekah ini dahsyatnya luar biasa. Apapun yang kita kerjakan, infak sodakohnya kecil dan besar, maka niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kayaknya almarhum lagi sedih ya. Boleh kita hibur nggak? Boleh. Kita hibur dah. Pak, di tangan saya jatuh nih. Tangan saya jatuh, bilangnya hey. Bisa kalau tangan saya jatuh hey. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? 5. Bapaknya gini, bisa ya, latihan yang pertama ya. Pokoknya anak muda yang kagak nyanyi punya pacar, putus sama pacarnya. Nyanyi. Kita mulai ya. Sudah siap? Oke. Kalau tangan saya jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk. 1, 2, 3. Izin ya, boleh ya? Nah, kita mulai. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Benar. Malam ini kalau ada alamat palsu, bunuhnya betul. Ibu ya, ya nggak tahu aja malah bila ada raja dangdut. Nah ini kalau jalannya ke surga murah harganya, tapi banyak yang bukan jalannya ke neraka mahal nggak? Mahal. Ya jalannya ke neraka. Sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Betul? Covid. Zaman Covid layangan banyak nggak? Banyak nggak? Satu menang 100? Satu menang 100.000. Tapi orang sini mah nggak ada yang main layangan. Ya, itu mah orang Pinang. Ya, itu mah dari Pinang, layangannya sampai ke Kunciran Indah. Cuma yang main orang Kunciran Indah. Tapi di sini mah insya kalau nanti ada orang Kunciran Indah masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT Makmud masuk, nah Allah, bukan karena Allah tak sayang hambanya,
kita. Musik. Ini saja yang saya sampaikan. Yuk kita tutup baca surat Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah, jamaah ada 1000 Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya ada 1001. Kita baca surat Al-Fatihah butuh 1 menit 1 surat, betul? Tapi dengan berjamaah cukup 1 menit ada 1001 surat Al-Fatihah yang sampai ke almarhum, baik orang tua kita, lebih warga sahabat baik almarhum Bapak Sana bin Masad. Sama. Nah, karena itu kalau kita sedang berjamaah, yang punya HP berhentiin dulu HP-nya, betul? Pokoknya saat itu kita baca surat Al-Fatihah bareng. Kita doain almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratin hufarin niran. Istri beliau semoga disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Anak-anak beliau yang belum sholat rajin sholat, yang belum ngaji supaya rajin ngaji. Kita semua kumpul bareng di dunia, lebih-lebih nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila ratit Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلهي توفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.